Lai Taiwan, mani Toto nih. Lukuo. Saya ke Taiwan. Bayar tuh banyak. Lukuo, wo meo Japan, wo meo Jen. Terus kalau nggak ada lembur nggak punya duit. Saya nggak punya duit. Saya 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Slepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho ke Jakarta. Jam 6.30 saya nyampe di PT lagi, Bos. PT belum dibuka, alhamdulillah saya sudah tembus ke Jakarta lagi. Nah, singkat ceritanya itu langsung deal ya itu. Jam 8 kan PT buka jam 8 tuh. Langsung saya di land. Posisi kamu di mana? Ada di depan PT kok, saya bilang. Yang bener. Telepon aja kalau nggak percaya. Ditelepon. Ya udah tungguin ya. Nanti jam 8 kita ketemu seperti itu kan. Langsung bos kertas putih PK. Baca. Tuh. Nah, di situ tak baca. Alhamdulillah. Mungkin ya dibilang ya seneng ya bos ya, seneng lah ya, ada lemburnya. Nah di situ bos, satu keberuntungan mungkin kalau bisa dikatakan di kertas itu udah tertera lembur, ada lembur wajib. Enggak, ini saya potong dikit. Boleh apa? Begitu sampean udah terima itu, proses nunggunya di Indo untuk terbang ke Taiwan itu berapa? Saya tuh kalau saya minggu apa berapa bulan? Kalau saya tuh nggak sampai 3 bulan bos. Nggak nyampe 3 Makanya bulan. Tadi kan di awal saya ngomong tahun 2016 itu saya proses karena penerbangan saya itu pas di tahun baru 2017 kehabisan tiket. Jadi saya malam tahun baru tanggal 1 pas 2017 tahun baru 2017 tanggal 1 bulan 1 saya nginjek di tanah Taiwan ini bos. Di Taiwan. Betul sekali. Jadi kalau ditanya dari sejak kapan Mas Trans B7, dari tahun 2017 nyampe di Taiwan ini. Itu. Berarti terbangnya pas tahun baru ya? Pas tahun baru, pokoknya tanggal 1 tahun baru itu nyampe di Taiwan itu. Gitu singkat ceritanya seperti itu. Lagi itu banyak nggak temennya dari PT itu? Waktu itu satu penerbangan ada 7 teman bos. Enggak, yang dari PT, pemberangkatan dari PT ne. Nah iya, yang penerbangan bareng itu ada 7 personel. Tapi yang satu PT cuman sendiri. Beda pabrik semua, Bos. Beda pabrik semua. Ya, satu PT tapi beda pabrik intinya waktu itu. Tapi nek diceritakan itu ya ini ya sedikit buat bocoran buat teman-teman. Kenapa di setiap videonya Trans B7 selalu mengatakan bahasa itu sangat penting. Di situ, Bos. Oh iya, itu dulu itu nggak dipelajarin nggak waktu dulu? Kalau memang waktu itu saya sempat belajar. Oh, sempat belajar sendiri apa? Belajar sendiri, Bos. Oh, berarti sebelum daftar itu udah belajar? Ya, kalau pas mau daftar. Sampean kan ada niat nih, niat mau ke Taiwan lah. Berarti kalau udah niat itu sampean belajar dulu apa setelah diterima baru belajar? Kalau bahasa yang katakanlah bahasa yang tidak ribet, CC, ni hao, itu udah tahu, Bos. Oh, udah tahu ya? Udah tahu. Tapi setelah di PT saya nekat, Bos. Saya beli, Bos, beli buku. Jujur aja. Iya. Saya beli buku langsung dari, meskipun PT kan tidak mengajarkan saya. Saja dulu tidak. Iya kan? Nah, saya beli kaos. Jujur, Bos, kaos PT 45.000 waktu itu kalau tidak salah. Kaos sama buku. Disitulah aku tak pelajari, Bos. Karena apa? Seneng. Saya orangnya memang seneng, Bos. Seneng artinya gini. Di kantor itu saya kan selalu dipanggil tuh Suci. Oh, berarti sampean nginep di kantor ya waktu proses itu? Jujur, Bos. Nginep. Jadi kayak di kantor itu waktu itu pun aku pernah sempet jadi kayak resepsionis gitu, Bos. Oh iya, iya maksudnya sampean nggak membantu di situ. Nggak pulang ke Jawa terus nanti begitu ditelepon balik lagi. Enggak. Jadi prosesnya tuh aku malah suruh nunggu. Aku kan langsung nanya sama si Koko tadi. Kok prosesnya bagaimana? Lanjut. Kamu ada uang berapa? DP lah waktu itu, Bos. Tahu ya, sendiri lah ya karena setelah tak kasih DP akhirnya nanti kalau udah tetoan kan baru terus berlanjut seperti itu. Ongkosnya berapa dulu? 42
juta, Bos. 42 itu masih kena potongan. Masih waktu. potongan 6 bulan toh, Bos. Ya sama lah. Per bulan berapa? Kalau enggak salah waktu itu 5.200 apa 5.000 berapa lah 5.200. waktu itu kalau enggak salah. Heeh. Berarti totalnya ya hampir Ya sama, hampir 70 lah. Enggak ada tuh. nggak nyampe. Enggak nyampe lah. 30, Ya. 15.000, 55, 60 lah, Bos. Ya di katakanlah. global 60 gitu. Itu 42 juta itu khusus DPT loh, Bos. Iya. Belum yang tak buat ngalor ngidul ngetan ngulon loh ya. Iya, Kalau buat buat ngetan ngulon Bikin- itu bikin paspormu berarti paspor mana? Jakarta apa paspor? ya paspornya. Ini perlu tak bahas juga, Bos. Soalnya ya kan, kan saya pas- pernah ke Malaysia, Bos. Jadi untuk berarti- paspor saya udah nggak berarti paspor lama ya. paspor lama. Saya kan udah pernah ke Malaysia, jadi iya, cuman perpanjang paspor Perpanjang, aja. iya. Jadi nggak terlalu bengkak biaya waktu itu, gitu loh, Bos. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Kalau yang mau ke Taiwan itu ya harus selektif lah. Maksudnya selektif itu ya cari info tentang PT di Taiwan, terus ngikut yang bagus itu ngikut seleksi ya, sampean dulu ya. Ya kalau ya alhamdulillah sih Soalnya kalau seleksi Seleksi. itu pasti pasti pilihan, Bos, soalnya. bonafit, Mm-mm, nyampe betul, sininya betul, pasti betul. PT bonafit. Oh, oh. Beda sama yang nunggu Ya, guys. beda yang Kalau nunggu. nunggu job itu kita nggak tahu loh. Maksudnya yang penting kita nunggu, habis itu kita dapat list. Kamu terbang tanggal sekian, PT-nya ini. Tapi kan nggak tahu. Di Taiwan itu kadang jobnya ya. Jobnya itu misalkan alat kesehatan. Nyampe di Taiwan, Betul. jobnya pabrik bata. apa Betul, betul, misalkan betul. apa. Karena waktu Kan banyak juga begitu Bang. Ini sedikit lagi, Bos. Karena waktu interview, waktu seleksi itu ya, itu langsung ditelepon dari pihak Taiwan langsung, Bos. Iya. Nah, beliau itu, saya masih ingat ya, kamu bisa hitung-hitungan nggak? Ya, dalam hati, ya hitung-hitungan mah ya, Ya, gampang lah ya. bisa lah, orang nggak sekolah ya bisa. Nah, terus kamu punya pengalaman di mana? Jadi langsung dari pihak Taiwan sendiri, Oh Bos. mungkin pertimbangannya begini itu Bos. Mungkin loh ya kalau sampean kan ditanya pengalaman, nah, terus pernah ke luar negeri itu juga, itu mungkin buat pertimbangan juga itu. Mungkin. ya. Ditanyakan dulu waktu itu Iya, pernah. ditanya. Kamu Oh, pernah kerja di mana? nah, Rata-rata itu. juga sama toh, Bos. Kalau itu kan pasti Jadi itu ditanya kamu udah makanya sampean begitu mentok di umur, nah terus habis itu kan buat bahan pertimbangan, wah anak ini berarti pengalamannya udah luas gitu lah. Terus akhirnya kan dipanggil lagi. dipanggil lagi ya. Akhirnya itu mungkin salah satu pertimbangan. Jadi faktor umur itu dengan sendirinya dikesampingkan dengan adanya pengalaman yang sampean miliki. Nah, kemungkinan ya seperti itu, Bos. Gitu. Rezeki lah mungkin buat Nah, transit tujuhnya. Nah terus begitu nyampe di Taiwan itu PT-nya sampean sampai sekarang itu belum pernah pindah ya? Pabriknya maksudnya. Oh, pabriknya. Alhamdulillah, Bos. Saya tetap satu pabrik. Satu pabrik? Iya, karena saya berpikir seperti ini. Kalau waktu itu memang ada lah ya, dari temen, dari ya yang satu angkatan dulu lah ya, Iya. itu sering lah, yuk pindah aja ke pabrik saya, pindah aja. Tapi saya pikir seperti ini, Bos. Pindah pabrik sih memang oke lah ya. Aku tidak maaf nih, katakanlah tidak menjelekkan pabrik sana, tidak. Iya. Saya gini, Bos. Saya dari awal sudah kerja di pabrik sini. Dari nol sampai ibarat saya tidak tahu sampai saya itu menjadi tahu. Yang keduanya, kalau sering kita tuh sering ya nanya teman gajinya gini-gini, itu belum tentu, Bos. Saya pikir seperti itu aja. Jadi waktu itu saya mengambil satu keputusan, enggak lah, aku enggak pengen pindah, aku tak di sini aja. Meskipun pada tahun 2017 tuh kalau bisa dikatakan mungkin buat teman-teman, buat sahabat-sahabatku semua, kalau sekarang yang posisinya lagi ngeluh nih nggak ada lemburan, jujur Mas, jujur Bos, 7 bulan 2017 bulan 1 sampai bulan 6 tidak pernah lembur sama sekali, Bos. Nggak ada lemburnya? Tidak pernah lembur sama sekali. Tapi Ya itu tahun-tahun segitu memang iya sih. Nah, Tahun-tahun sama ngerasa segitu kan? itu memang semua itu banyak yang dibilang agak kolab tahun-tahun yang ya, begitu. tapi alhamdulillah karena bahasa, Bos, jujur aja nih, karena bahasa setiap pulang kerja itu saya menyempatkan, saya punya buku kecil yang Belajar ya, sama belajar. belajar ya. Jujur aja saya tidak mengurangi ataupun tidak menambahkan. Saya tuh selalu belajar bahasa ini apa tak pelajari terus, Bos. Nah, kalau enggak Soalnya memang begini guys, bahasa itu memang sangat penting sekali ya. Jadi soalnya kita kan tiap hari bekerja, komunikasi kan sama orang sini. betul. Kalau kita nggak bisa bahasa,
di sini tuh diremehkan kalau nggak bisa bahasa. Betul bos. Aku juga sempat merasakan waktu itu, betul. Iya. Memang sempat merasakan. Tapi kalau kita tahu bahasa nih guys ya, kita tahu bahasa, kita dihargai loh. Betul. Benar, soalnya banyak teman-teman saya itu loh nggak bisa bahasa, disuruh ngambilin kunci, dia ambilinnya misalkan benda yang lain, misalkan suruh banyak, ngambil bos, kunci itu Inggris, banyak. diambilnya kunci tang apa-apa, nggak tahu. Terus orang sini marah-marah, cuman senyum apa-apa gitu. Biasanya kalau nggak tahu bahasa, bingung. Iya. Nah, setelah itu aku tuh ngomong bos, langsung ngomong dengan mandor bos. Ini maaf ya lur ya, ini buat mungkin buat pengalaman juga, buat sahabat-sahabatku, buat teman-temanku yang mungkin ngeluh sekarang kurangnya lemburan. Akhirnya saya nekat bos, saya ngomong sama mandor. Yeah. Gini, Cang, ini bahasanya sambil belepot nggak apa-apa ya bos ya, sambil belepot nggak apa-apa, Cang. Wo kolai, waktu itu bahasa kan sedikit masih kalah ya. Wo lai Taiwan, mani toto nih. Lukuo. Saya ke Taiwan. Bayar tuh banyak. Lukuo, wo meo Japan, wo meo Jen. Terus kalau nggak ada lembur, nggak punya duit. Saya nggak punya duit. Saya jujur aja bos, saya nekat waktu itu. Kalau bisa dikatakan senior saya aja nggak ada yang berani nekat seperti itu bos. Saya berani. Akhirnya dengan rasa dagdikdukder ataupun mungkin bisa dikatakan rodok wedi, ya rodok piye, dipanggil bos aku sama manajer bos. Suci, Oci, aduh, aku wah di sini udah berdebar-debar bos. Kesini kamu? Kesini katanya kan. Nah setelah itu dia menanyakan, apa benar kamu mau lembur? Dipuji Cingli, mohon maaf saya bilang, saya datang ke Taiwan itu pengen nyari uang. Kalau saya nggak ada lembur, saya bingung, saya nggak bisa balik modal. Saya bilang saya meojian lah. Nah waktu itu saya jawabnya pokoknya meojian gitu aja lah ya. Meojian itu nggak punya duit guys. Tuh, meojian lah. Lu kok meo kung juo hento, lu kok meo Japan, meojian lah. Contoh lah. Lipai liuni lah yo, ni kung juo. Berarti hari Sabtu saya suruh masuk. Saya jawab langsung, hao. Contoh hao. Saya berangkat bos. Alhamdulillah bos ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu mandor saya itu setiap jam 4 itu selalu menanyakan bos. Saya masih ingat mandor saya itu namanya Ato itu. Saya masih ingat tuh. Suci, yo puyo Japan mah. Yo, contoh mah. Yo. Sampai jam 10 bos, setengah 11. Terus sumpah demi Allah. Kinerja kamu lagian bagus juga ya. Kemungkinan mungkin seperti itu. Berarti itu kepercayaan. Jadi memang gini guys ya, di Taiwan itu orang Taiwan ya khususnya. Itu kalau udah percaya sama orang Indonesia khususnya lah, itu baiknya luar biasa guys, jangan salah. Makanya kita di Taiwan itu harus pinter-pinter ngambil hatinya orang Taiwan, intinya begitu. Kalau misalkan sekali dikecewakan ya out. Memang benar bos. Gitu. Intinya kalau mungkin sedikit lagi tak sarankan lagi, semangat, tunjukkan kinerja kamu, jangan pernah banyak menuntut. Betul. Itu aja dulu. Kalau udah dilihat kinerja kamu bagus, kamu tidak ada masalah, terus mungkin juga bisa bicara ya, kita bisa komunikasi dengan ya. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Ya udah kamu masuk lembur seperti itu. Gini, triknya sampean dulu biar di samping belajar bahasa itu biar agak lidah ini lincah itu triknya gimana? Apa sering gaul sama orang Taiwan? Bos. Dengerin terus nimbrung ngobrol. Bener. Apa gimana? Jadi ketika waktu itu kan yang mandor. Iya. Soalnya kalau misalkan di sini kita hanya jarang nih ya, misalkan kita jarang bergaul sama orang Taiwan, biar kita bertahun-tahun di sini juga nggak begitu bisa. Memang iya sih. Si mandor itu punya temen Taiwan kan, maksudnya ini kan mandor kan Taiwan punya temen. Jadi saya tuh nggak mau diem juga bos, jujur aja. Memang terserah, mungkin sahabat-sahabatku, teman-temanku semua ngomong lek Mas Trans B7 itu cerewet ataupun apa, tak akuin bos, karena aku orangnya nggak mau diem. Aku lebih baik bertanya waktu itu. Ya memang gitu, begini guys, orang Taiwan itu memang lebih suka kita bertanya. Ini pengalaman saya sendiri juga ya, sedikit ini. Saya dulu waktu mau hari Sabtu itu, Sabtu misalkan mau pergi kemana gitu ya, itu saya ngomong sama penerjemah, Mbak tolong bilang sama orang kantor saya mau
keluar besok nggak pulang, pulangnya hari Minggu. Sekali, 2 kali orang penerjemah itu mengiyakan. Nah, habis itu lama-lama orang penerjemah bilang begini, kamu ngomong sendiri dong, belajar bahasa. Orang kantor juga pengen kamu bisa bahasa Taiwan. Betul. Suruhnya terus. Begitu dulu. Iya, memang iya. Itu memang benar. Makanya ya belajar bahasa itu memang penting. Penting. Terus gimana itu? Nah, saya selalu bertanya. Saya tanya seperti ini. Waktu itu saya manggilnya kan Cucang lah ya, Cucang gitu aja lah taunya. Cang, sekesem motong sih. Iki jenenge opo? Ini apa? Ini apa? Tak tulis, Bos. Iya. Tang apa? Terus katakanlah bau